Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban seorang guru. Namun sebelum itu saya akan memaparkan atau menjelaskan tentang pengertian hak dan kewajiban. Nah, pengertian hak yaitu sesuatu yang dimiliki oleh setiap individu yang mana dibawa sejak lahir dan keberadaannya diatur dalam undang-undang. Nah, kemudian pengertian dari kewajiban yaitu segala sesuatu yang wajib ditunaikan oleh individu dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, kemudian dalam Undang-Undang Pasal 14 sampai 20 mengatur tentang adanya hak dan kewajiban seorang guru. Ya, yang pada ayat 1 berbunyi, dalam melaksanakan tugas dan keprofesionalan, guru berhak A. Memperoleh penghasilan dari atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. B. Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. C. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual. D. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi. E. Memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalannya. Saya akan melanjutkan pasal 14 ayat 1 yang F memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan sanksi kepada para peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan. Yang G memperoleh rasa aman dan keselamatan dalam menjalankan tugas. Yang H memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi. Yang I memiliki kesempatan untuk berperan dan penentuan kebijakan pendidikan. Yang J memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetisi. Yang K memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi di bidangnya. Pasal 14 ayat 2 berisi tentang ketentuan lebih lanjut mengenai hak guru sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam peraturan pemerintah. Pasal 15 ayat 1. Penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 1 huruf A meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru, yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi. Ayat 2, guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah diberikan gaji sesuai peraturan perundang-undangan. Ayat 3, guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat diberi gaji berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama. Pasal 16 ayat 1, pemerintah memberikan tunjangan profesi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 15 ayat 1 kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Ayat 2, tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan setara dengan 1 kali gaji pokok guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat masa kerja dan kualifikasi yang sama. Ayat 3, tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan atau APBD. Ayat 4, ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan profesi guru sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 diatur dengan peraturan pemerintah. Pasal 17 berisi mengenai tunjangan fungsional dan subsidi tunjangan fungsional. Ayat 1 berbunyi, pemerintah atau pemerintah daerah memberikan tunjangan fungsional sebagaimana dalam pasal 15 ayat 1 kepada guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah
Ayat 2 berbunyi, pemerintah atau pemerintah daerah memberikan subsidi tunjangan fungsional sebagaimana dalam pasal 15 ayat 1 kepada guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ayat 3 berbunyi, tunjangan fungsional sebagaimana dalam ayat 1 dan subsidi tunjangan fungsional sebagaimana dalam ayat 2 dialokasikan pada anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Selanjutnya, pasal 18 membahas mengenai tunjangan khusus. Ayat 1 berbunyi, pemerintah memberikan tunjangan khusus sebagaimana dalam pasal 15 ayat 1 kepada guru yang bertugas di daerah khusus. Ayat 2 berbunyi, tunjangan khusus sebagaimana dalam ayat 1 setara dengan 1 kali gaji pokok guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat masa kerja atau kualifikasi yang sama. Ayat 3 berbunyi, guru yang diangkat oleh pemerintah atau pemerintah daerah di daerah khusus berhak mendapatkan rumah dinas yang disediakan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangan. Ayat 4 berbunyi, ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan khusus sebagaimana dalam ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 diatur dalam peraturan pemerintah. Yang selanjutnya yaitu pasal 19. Pasal 19 ayat 1 berbunyi, maslahat tambahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 1 merupakan tambahan kesejahteraan yang diperoleh dalam bentuk tunjangan pendidikan, asuransi pendidikan, beasiswa, dan penghargaan bagi guru, serta kemudahan untuk memperoleh pendidikan putra dan putri guru, pelayanan kesehatan, atau bentuk kesejahteraan lain. Ayat 2 berbunyi, pemerintah dan atau pemerintah daerah menjamin terwujudnya maslahat tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Pada ayat 3 berbunyi, ketentuan lebih lanjut mengenai maslahat tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diatur dengan peraturan pemerintah. Yang selanjutnya yaitu pasal 20. Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berkewajiban A. Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Yang B. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan konferensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang C. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu atau latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran. D. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai agama dan etika. E. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.